Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open the door. Open the door, bukannya close the door. Kita tagline open the door. Oh bukan ya, bukan close the door. Sahabat sekalian, innalhamdulillah syukurillah, subhanallah bihamdi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim. Baik, sobat sekalian, para pemirsa Yoha Inspiring Channel yang berbahagia, akhirnya kita berjumpa kembali dalam podcast kita yang luar biasa, Yoha Inspiring Channel, inspirasi orang hebat. Oke, pada kesempatan kali ini, tapi sebentar, jalan-jalan di waktu malam. Bikin sakit ogah lagi-lagi. Ya ada orang ngasih salam, itu berarti kita akan mulai lagi. Oke, mulai ini saat kita akan mulai sharing kisah-kisah inspiratif dari tokoh yang luar biasa, tokoh-tokoh luar biasa, tokoh-tokoh inspiratif. Ya, Insya Allah untuk kesempatan kali ini kita kedatangan ustadz, seorang kiai, ya, seorang kiai, seorang mudir, seorang ustadz, seorang ulama, seorang aktivis dakwah. Amin. Nah, beliau adalah Kiai Haji Purwanto Abdul Ghaffar. Oke, beliau adalah seorang dai, seorang ulama yang merupakan pemimpin sekaligus pendiri gerakan Sekolah Impian. Wah, ini luar biasa ya, sobat sekalian. Beliau ini adalah salah satu tokoh gerakan dakwah Islam yang insya Allah akan menyampaikan kisah inspiratif. Tentunya Zat, kita apalagi Ustadz selaku pendiri pesantren, selaku aktivis gerakan Sekolah Impian yang insya Allah sudah bertahun-tahun Zat, ya, pasti selama hidup dari balik dahulu sampai dengan sekarang ada satu kisah yang sangat inspiratif, sangat menarik, yang mungkin sobat sekalian nanti akan bisa mengambil pelajaran dari kisah Ustadz tersebut, Ustadz. Nah, untuk session kali ini, Ustadz, kita ingin menggali atau ingin belajar, ya. Para sobat sekalian, kita ingin ajak untuk belajar tentang nilai-nilai keislaman lewat kisah nyata, Ustadz. Kisah-kisah inspiratif. Nah, sobat sekalian nih, insya Allah kita kedatangan seorang kiai yang luar biasa dari daerah Bogor, Ustadz, ya. Bogor. Pesantrennya di daerah Bogor. Langsung aja deh, ya, kita akan simak kisah inspiratif dari Ustadz kita, dari kiai kita, yaitu Kiai Haji Purwanto Abdul Ghaffar. Tafadhol Ustadz. Mungkin taruh dulu Ustadz sedikit, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian, apa nih? Ini kiai kita luar biasa loh, ya. Kenapa? Beliau ini ternyata dulu sempat merasakan dunia kekafiran, Ustadz, ya. Oh, okay. Dunia kekafiran. Artinya beliau ini mualaf, ya. Mualafnya ini kalau nggak salah tahun 90-an, Zat, ya. Tahun 90-an ketika SMA kelas 2. Kelas 2-an, ya. Kita akan gali kisah dari beliau ini, ya. Oke, Zat, tafadhol, Zat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin binuril Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tadi rekan-rekan pemirsa IOH yang luar biasa sudah di briefing di belakang, suruh cerita apa. Jadi sekarang saya mau cerita tentang, ya, kalau ditanya Maha besar Allah, ya, Al-Muqtadir, yang telah mentakdirkan kita dengan cerita kita masing-masing. Dan saya yakin di setiap cerita orang itu terdapat hikmah yang besar. Jadi kalau disebut, Ustadz, mau dong kisah inspiratif, sebetulnya banyak banget gitu, ya. Karena setiap momen, setiap banyak episode kita tuh yang bisa buat kita belajar. Dan itu nggak lain, nggak bukan, adalah dari Allah, Al-Huda, Al-Ilm. Allah mengajari kita dengan banyak cara. Dan cara yang paling manjur, ya, kalau boleh dibilang, itu dari pengalaman hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz, bahwa saya pernah merasakan, ya, jadi orang bukan Islam gitu.
Tadi secara dramatis dikatakan pernah mengalami masa gelap kekafiran gitu ya. Itu kayaknya serem banget gitu. Bagi orang bilang serem Ustaz ya. Serem ya. Jadi Padahal menurut logo itu justru agak ramah Iya. sebenarnya. sebenarnya kalau dirubah perspektifnya di positif tuh, yaitu pelajaran tentang agama dari luar masjid. Dari luar Mas. Nggih. Ah, Karena Betul. semua sahabat itu mualaf, Nah, ya. nah. Semua sahabat Karena mualaf. awalnya musyrik Ustaz ya, Nggih. kafirin. Nggih. Artinya mualaf itu salah satu cara proses fase periode manusia belajar menuju Islam. Dan saya juga seperti itu, dilahirkan oleh ya dua orang ayah bunda tercinta yang dulu memang Kristen Katolik. Dulunya Ustaz ya. Nggih. Dulunya. Kalau sekarang alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah semuanya sudah Alhamdulillah. Luar biasa. muslim, masya Allah. Luar biasa sobat sekalian. Itu pemberian kedua yang terbesar yang pernah Allah kasih ke saya. Yang pertama hidayah, tentu ya. Yang kedua adalah hidayah yang diberikan bagi kepada orang. keluarga. Itu buat saya karena keterbatasan manusia yang nggak bisa mendeteksi semua nikmat Allah ya. Bagi saya dua itu paling luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, syukurillah. Oke. Nah, Ya, Ustaz. ceritanya dulu kelas 4 SD itu Hmm. sebuah fase yang saya sebut sebagai saya menerima the touch from God ya, kalau nggak dibilang lebay. Sentuhan dari Allah, hidayah itu pertama kali saya rasakan ketika dulu kelas 4. 4 SD. 4 SD. Masya Allah. Kelas 4 SD saya punya masalah, mungkin kepanjangan kalau disebutkan masalah apa. Tapi intinya anak kecil yang punya masalah, kemudian dia pengen terlepas dari masalah itu, salah satu refleks dia adalah ngayal. Menghayal. Menghayal. Misal kalau ada anak dibully, Ah. itu dia pulang sekolah dia ngayal, dia bisa jadi Hulk yang gede, Oh. kemudian dia datengin yang ngebully, terus dia pegang, dia lempar Diajar. sampai ke bulan gitu kan. Itu hayalan anak-anak kecil untuk Kelas mengatasi. 4 itu berarti umur berapa tuh? Ustaz? Umur berapa ya? Something 10 tahun something gitu ya, Ya. 10 tahunan ya, 11 tahun ya. Nggih, sekira itulah. Ah, oke. Nah, waktu itu saya suka baca memang, alhamdulillah. Allah kasih saya hobi membaca. Kutu buku ya. Nggih. Jadi antara main dengan manusia dengan main sama buku, kayaknya saya lebih banyak main sama Dengan buku. buku. Masya Allah. Ini hidayah yang Allah Punya persiapkan. buku ya, sobat sekalian ya. Nggih. Luar biasa nih. Karena Allah sudah persiapan logika saya dengan sangat baik melalui membaca, maka logika saya jauh lebih mapan daripada anak kelas 4 seumuran. Umumnya ya, Nggih. pada umumnya ya. Baik. Nah, karena itu saya ngayal. Supaya rasa derita ini hilang, bagaimana caranya ya? Saya ngayal tuh, ayalnya begini. Gimana kalau saya nggak ada? Kalau Purwanto nggak ada, dia bisa sedih nggak? Kalau Purwanto nggak ada, dia bisa sedih, Bang. Purwanto bisa sedih nggak kalau dia nggak ada? Oh, dianya ini siapa, Ustaz? Maksudnya? Purwanto. Oh, Purwantonya. Ya, kalau Purwanto nggak ada, Purwanto bisa sedih nggak? Oh. Nggak bisa dong? Nggak bisa dong karena nggak ada. Karena nggak ada. Masya Allah. Dia juga nggak sedih, dia juga nggak happy, dia juga nggak sakit, dia juga nggak gitu kan? Jadi cara saya mengusir kesedihan saya ngayal Purwanto nggak ada. Bagaimana caranya supaya Purwanto nggak ada? Orang tua saya mesti dihapus. Ayah ibu saya mesti delete. Bagaimana supaya ayah ibu saya nggak ada? Kakek nenek mesti delete. Bagaimana supaya kakek nenek nggak ada? Buyut mesti delete. Terus menerus saya menghayal sampai pada sebuah kata bahwa Adam itu nggak boleh ada. Supaya saya nggak ada, Adam nggak boleh ada sama Hawa. Dan supaya Adam dan Hawa nggak ada, bagaimana caranya? Tuhan jangan ada. Entah bagaimana ketika itu saya ngantuk atau saya pingsan. Waktu itu malam sekali saya merenung, tahu-tahu saya pagi datang. Jadi antara tidur atau pingsan. Setelah berpikir seperti itu, makanya saya berkesan sekali dengan episode itu. Makanya saya katakan the touch from God itu di situ. Saya merasanya, walaupun sebetulnya lebih dari itu ya. Misalkan bakat saya, hobi saya baca buku itu kan juga salah satu dari qadar Allah mengarahkan saya. Dan ketika itu, setelah hari itu saya itu demen banget belajar agama. Setelah itu, setelah perkataan bahwa Tuhan mesti nggak ada.
pagi itu saya entah kenapa ada pikiran saya pengen tahu Tuhan itu apa atau siapa. Tuhan itu Jadi apa semenjak pikiran atau itu Ustaz siapa? terpancing untuk mengantuk tidur kemudian sampai pagi gitu Ustaz. Nggih, tahu-tahu pagi. Tahu-tahu pagi. Nggih, saya nggak tahu apakah saya pingsan atau saya Hmm, ngantuk terus tertidur. tidur. Tiba-tiba pagi. Dan pagi itu saya rasakan seperti saya itu dibangkitkan dalam kondisi yang berbeda. Feel-nya beda gitu Ustaz. Feel-nya beda. Saya sangat banget pengen tahu Tuhan itu apa atau siapa. Masya Allah. Nah, sejak itulah saya belajar tentang agama saya sendiri. Saya Katolik. Katolik. Nggih. Berarti yang pertama kali belajar adalah agama Dipelajari itu ya, Katolik. Katolik. Nggih. Saya pernah bilang kalau orang mau keluar agamanya dia mesti ahli agamanya sendiri. Jadi nggak mungkin orang mau masuk Islam sebelum dia belajar agamanya sendiri. Dia nggak akan lihat pintu keluarnya. Oh, itu kalimat itu dari Ustaz. Pikiran Ustaz. Iya. Kalau mau keluar dari satu agama harus pandai dulu agama itu. Ya antum ada di rumah nih. Ah. Antum mau keluar dari rumah itu apa yang antum cari? Pintu, jendela, Oh, oke. gitu kan? Harus menguasai dulu rumah Enggak, itu baru enggak. bisa keluar. Itu logisnya. Walaupun terkadang hidayah Allah itu nggak logis. Hmm. Ada orang yang menikah suaminya Islam. Mhm. Dia Mau nggak Islam. peduli belajar agama, pokoknya masuk Islam. Mau Islam. Nah, itu Itu kadang jalan ya, jalan. cara kerja hidayah seperti itu. Ah, oke. Dan ketika dia jadi orang Muslim yang nggak sengaja tadi, lalu dia belajar tentang ilmuwan Islam, dia terpana baru dan terbuka. baru hidayah datang. Ya namanya hidayah Allah, prosesnya terserah Allah kan. Macam-macam ya. Ustaz. Oke, tapi buat saya Kalau Ustaz rupanya unik nih. logis. Oke, Oke, lanjut Ustaz. logis. Saya mesti ngerti Katolik baru bisa keluar gitu kan. Walaupun tujuan saya belajar Katolik bukan untuk keluar, Bukan untuk keluar. untuk paham siapa Allah, siapa Tuhan Siapa Bapa, Tuhan maksudnya. siapa Tuhan Siapa Bapa gitu. Yesus Kristus itu apa, Roh Kudus itu apa, bagaimana sih cara memahami mereka itu, Roh Kudus, Yesus dan Bapa itu gimana sih gitu kan. Akhirnya saya Bunda baca Maria buku. Ya, salah satu. Salah satu ya. Nggih, salah satu cabang dari pikiran tentang teologi Kristen ya. Teologi Kristen itu bercabang-cabang, Ustaz. Betul. Oke. Nah, Oke, Ustaz. mulai dari itu saya baca buku-buku agama, banyak baca buku-buku agama. Dan ya dari situ muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa di-cover oleh orang-orang Kristen ketika itu. Buku-buku Kristen nggak bisa cover. Tidak bisa menjawab. Tidak gitu, bisa Ustaz, ya. menjawab, Pertanyaan-pertanyaan tidak bisa yang timbul memuaskan dari pertanyaan saya. Kenapa pikiran Ustaz, Yesus ya. itu jadi Tuhan? Ah, Kenapa Yesus, Roh Kudus, dan Bapa itu satu, sekaligus nggak boleh satu? satu Trinitas nggak itu boleh kan tiga tapi satu, satu bukan tiga, tiga bukan satu. Kita nggak diskusi itu ya. Itu nanti bisa setahun di sini kita ya. Intinya Saya denger aja pusing, Ustaz. Intinya saya belajar, kemudian punya banyak pertanyaan, tidak ada jawaban yang menenangkan hati saya, tidak ada jawaban yang menenangkan logika saya. Jadi saya keluar kalimat, bagaimana agama yang lain mendeskripsikan Tuhan mereka. Oh, Baru saya belajar tuh Protestan. Protestan juga dipelajari. Oke. Setelah Katolik, Habis itu ya. Buddha. Buddha. Oke. Karena saya suka puisi-puisinya si Buddha Gautama. Buddha Siddhartha Gautama itu. Oke. Ustaz, ya. Puitis ternyata beliau, Ustaz. Wah iya banget, banget. Oke. Saya terus terang jago puisi juga, Ustaz. Oke. Ngaku-ngaku jadinya. Lain kali kita Suka puisi, Ustaz. ya, lain kali dibacain puisinya di sini ya. Oh, boleh, Ustaz. Oke. Nanti di penghujung. Setelah kisah, Ustaz. Nah, setelah itu nyari agama, ketemu dengan Islam itu di SMP kelas 1. SMP kelas 1. Oke. Ada satu buku yang berkenan. Pertama Berkesan. Katolik, Ustaz. Setelah itu Protestan. Setelah itu Buddha. Setelah Buddha, itu Islam ya, baru. Hindu. Hindu Karena dulu. nggak Itu mungkin belajar dulu Hindu. nggak Buddha dulu, tapi Ah. nggak mungkin ngerti Buddha kalau nggak belajar Hindu. Oh, nggak belajar Hindu. Karena Buddha kan hasil dari pembaruan agama Hindu. Oh, I see. Mundur lagi terus ke mempelajari agama Buddha lagi baru ke Islam. This new knowledge for me. Ya. Jadi Buddha itu pembaharuan dari Hindu ya? sebenarnya? Sepemahaman saya mungkin saya bisa Oh, salah, I see. tapi sepemahaman saya iya. Ya kurang lebih seperti itulah gitu Oke. ya. Ustaz, ya. Oke. Setelah itu, Oke. Ustaz, Setelah itu SMP kelas 1 saya menyentuh baru mulai Islam. Islam. Oke, menyentuh Oke. Islam. Oke. Nah, perjalanannya Kepepet gimana, Ustaz? terpaksa tuh karena udah nggak ada Paksa. lagi kan. Hmm. Kan di Indonesia cuma ada 5. Lima agama. Semuanya sampai Konghucu sudah saya ya baca-baca lah Oh, sebatas Konghucu juga kemampuan termasuk saya. udah. Oke.
dan tinggal Islam. Akhirnya terpaksa pegang buku Islam, dan buku saya yang pertama saya pegang tuh konsep ketuhanan Yesus Kiai Haji Baharudin Mudhari. Itu Ini ulama. terpaksa Zat ya? Iya, Terpaksa karena sebenarnya anti Islam waktu itu ya Zat? nggak suka. Nggak suka ya? Karena Islam, ya bukan Islamnya ya, karena umat Islam di Indonesia kurang keren. Kurang keren tuh. Oke. Halus banget, kurang keren. Ya, umatnya ya, bukan agama ya. Kalau agamanya keren pol. Emang Zat, bener Zat. Kecanggihan agama ini, kecanggihan Iya. Islam, keindahan Islam kadang-kadang tertutupi oleh umat. Oke. Sampai ada ulama yang bilang al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu dirusak sendiri oleh umatnya. Jadi kalau ada orang luar Islam belajar Islam melalui bagaimana umat muslim mengamalkannya, Oh, jauh Zat ya. ya mungkin Banyak- bisa banyak jadi. masalah, banyak Tapi masalah. kebanyakan kan banyak yang Iya, bermasalah. ya gitu. Kasarnya bermasalah. Jadi sebetulnya belajar agama itu ya langsung dari kitabnya, Dari kitab. langsung Betul, dari betul, Quran, Asli. langsung dari hadis, langsung dari kitab para ulama, baru ngelihat pengamalan. Pengamalan. Gitu. Tapi bisa juga namanya hidayah itu kan datangnya terserah Allah. Terserah Allah. Ada teman saya yang terkesan dengan agama Islam ketika orang di rumah itu dia tinggal sama orang Muslim, orang di rumah itu keren banget, spiritualnya tinggi sekali dan terasa. Jadi ada juga yang terilhamkan hidayah dari melihat pengamalan Amalia umat. ibadah Iya, umat, jadi ya umat namanya. Islam ya. Oke, hidayah itu kan berbagai macam cara jalan. Ya, terus Nah Zat, kalau saya itu kalau dari belajar Islam itu nggak mau menyentuh agama Islam karena saya lihat ya umatnya ketika itu di mata saya dan yang ada yang Allah sediakan di mata saya itu memang kurang. banyak masalah. Oke. banyak masalah. Jadi saya megang buku Islam itu terakhir fase ketika semua agama menurut saya sudah saya pelajari semampu saya sehingga tidak memuaskan akal dan hati saya, baru saya pegang buku Islam. SMP kelas 1, SMA kelas 2 baru masuk Islam. Gitu ceritanya. Nah, itu Zat. Dalam perjalanan dari SMP itu sampai dengan akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, Panjang. ada nggak kisah yang sangat-sangat menonjol dan begitu menyentuh Ustaz dalam perjalanan mempelajari Islam itu? Atau ada sesuatu nilai yang akhirnya membuat Ustaz itu sangat tertarik dengan Islam? Kira-kira apa tuh Ustaz? Al-Quran. Al-Quran. Jadi Dari apanya? epistemologi agama itu kan sumber hukum dulu dilihat. Sumber hukum kita kan 2, Al-Quran sama hadis. Jadi ketika orang mau memahami agama Islam itu bukan dari umatnya memeluk cara dia menjalankan, tapi dari sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran ini yang membuat saya terpukau, karena memang sejarah kodifikasinya yang keren banget. Jadi validitas dari Al-Quran itu keren betul, sampai saya nulis buku itu 470 halaman tentang sejarah kodifikasi kitab suci. Saya bandingkan Al-Quran dengan Bible. Dengan Bible. Oke. Dan saya melihat di sana keren banget. Judulnya apa tadi Ustaz? Sejarah kodifikasi. Mencari agama yang benar melalui sejarah kodifikasi kitab suci. Mencari agama yang benar melalui sejarah kodifikasi kitab suci. Ya. Di mana bukunya Ustaz? Bukunya ada di saya sendiri atau di habis ketika itu dicetak copy? berapa ribu saya lupa. Kemudian habis sampai saya nyari, saya dapat dari Shopee, saya beli buku saya sendiri. Atau sekarang kalau antum browsing ada. Beli bukunya sendiri ya di Shopee. Ya, karena persediaan saya habis. Ada orang mau saya kasih, nggak sadar kehabisan. Sampai saya beli buku saya sendiri. Luar biasa nih Ustaz. Okay. Kalau bisa sih diinin e-booknya Zat secara online. Kepikir. Tertarik mencari buku Ustaz. Kepikir. Iya. Nanti kita infoin di menu komen ya. Siap. Mana tahu nanti Ustaz ada linknya, link buku ya, online nanti insyaallah. Siap. Oke, terus Zat, setelah itu baru ya saya kagum dengan Al-Quran karena validitasnya yang luar biasa ya. Validitasnya yang luar biasa. Jadi memang agama itu kan hukum-hukum turunannya itu tergantung dari validitas dan originalitas kitab suci. Kalau kitab suci itu dirusak orang, disisipi, interpolasi, ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, ada yang diselipi, tentu turunan hukumnya kan jadi nggak benar. Masalah. Oke, nah Al-Quran ini saya lihat keren banget gitu. Hurufnya dihitung, ya. Manuskrip semua yang ditemukan itu tidak ada perbedaan. Sudah ditulis semenjak turunnya ketika Nabi SAW itu dapat wahyu,
beliau langsung memanggil para penulis Al-Quran. Ketika itu ada banyak, tapi yang paling populer Zaid bin Sabit, disuruh menulis. Tuliskan ayat ini setelah ayat ini dan sebelum ayat ini. Jadi sudah dari pertama memang Allah jaga tuh originalitas Al-Quran. Itu yang bikin saya terpana, terpukau, dan ya akhirnya memilih Islam. Alhamdulillah Allah arahkan hati saya untuk bersyahadat. Alhamdulillah akhirnya kelas 2 SMA ya Ustaz ya. 2 SMA. Bersyahadat. Ya, luar biasa sobat sekalian ya. Jadi Ustaz kita, kiai kita kali ini menengahkan kisah inspiratif yang luar biasa terkait perjalanan beliau untuk menjemput hidayah. Diawali dengan peristiwa, ya mungkin bisa dibilang peristiwa spiritual Ustaz ya. Ya, Meskipun masih perenungan kecil, lah ya. pemikiran, perenungan Masih pemikiran kita filosofis sempat, tentang SD itu. makna kehidupan yang membuat. Memang itu usia-usia golden age itu Ustaz Oke, sebenarnya Ustaz. alhamdulillah. Allah turunkan starting hidayah dari situ ya, Ya, Ustaz. alhamdulillah. Di usia Yang saya tahu ya. Kembali. Oke. Nah, setelah SMA itu Ustaz langsung memperdalam Islam gitu ya Ustaz ya, dan akhirnya menemukan cinta, menikah gitu ya. Dan menjadi pekerja atau gimana Ustaz? Sampai dengan akhirnya bisa mendirikan gerakan sekolah impian ya Ustaz. Luar biasa Ustaz. Malah loh sampai bisa mendirikan pesantren. Alhamdulillah dibantu tim teman-teman, di daerah Bogor. Ini berarti mau berapa jam nih podcastnya? Ceritanya panjang banget soalnya. Oke. Ya, intinya jadi setelah SMA kelas 2 itu perjalanan singkat padat jelasnya gimana Ustaz? Sampai dengan bisa mendirikan gerakan sekolah impian ini Ustaz. Ya, lulus SMA saya langsung nikah. Jadi saya umur 19 tahun nikah. Wow. Lebih muda dari saya umur 21 tahun proses, jadinya 22 tahun. Ini 19 tahun loh. 19 tahun nikah, habis itu tersesat, ternyata mesti nyari uang buat jadi seorang suami. Saya kerja, nyari uang, intinya nyari uang, mulai dari office boy, naik, sales, bla 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 bla, sampai karir saya tertinggi itu pialang pasar modal. Pialang pasar modal. Ya, floor trader di Sudirman. Bursa Efek. Dulu Bursa Efek Jakarta, sekarang Bursa Efek Indonesia namanya ya. Oke, di situ. Kemudian tahun 2007 saya resign karena tarikan dunia dakwah terlalu kuat untuk saya. Jadi ketika saya kerja itu saya selalu punya 2 urusan. Urusan pekerjaan dengan laptop, dengan komputer kantor, dan urusan saya sendiri dengan buku dan laptop, buku-buku yang saya tulis untuk dakwah. Ya, saya tulis artikel, saya tulis buku, saya tulis konsep untuk bikin sekolah. Memang bikin sekolah. Oh, berarti perjalanannya sudah menuju perjuangan di dunia dakwah dan pendidikan. Ternyata daya tariknya dunia dakwah terlalu keras sehingga 2007 saya resign. 2007 saya resign dan kemudian ya kuliah menuntut ilmu di PT IKI. Terus bla bla bla, terus punya organisasi namanya Fahim Quran Plus. Fahim Quran Plus. Fahim Quran itu Fast, Active, Happy, Integrated in Memorizing the Quran. Jadi sebuah organisasi yang mencoba mencari metode untuk menghafal Quran. Diperbanyak metodenya sehingga anak-anak itu bisa punya banyak pendekatan strategi untuk menghafal Quran. Saya keliling Indonesia bahkan sampai Malaysia. Tahun 2015 Ustadz Sobari Sutarib itu partner saya berkata, Ustadz, emang kita mau gini-gini terus? Apa mau Ustadz gini-gini terus? Kita ngajarin orang, kita bikin sistem orang, kita konsultan orang, tapi kita nggak pernah punya sendiri. Saya takut dengan ayat kabura maqtan indallah yang takulu mala tafal. Jadi saya mikir, iya juga ya, ini cuma ngomong doang tapi nggak pernah garap sendiri. Jadi tahun 2015-an, 2016 itu saya mulai berazam, bismillah saya mau punya laboratorium, entah itu rumah tahfiz kayak atau sekolah kayak atau pondok pesantren, dan ternyata Allah kabulkan semua sampai sekarang. Begitu ceritanya. Berarti memang kebanyakan ya sobat sekalian, para ustadz, para kiai itu memang sangat cinta dengan dunia dakwah dan pendidikan, terutama daerah dunia pendidikan. Amin ya. Karena memang ini salah satu
gerakan yang menjadi modal dasar bagi kebangkitan umat di masa depan ya, insyaallah. Nah. Mulai dari tarbiyah, Nah. pendidikan, insyaallah. Luar biasa nih Zat. Nggih. Oke, ini luar biasa kisah inspiratifnya, akan menginspirasi para sobat kita semua. Amin, insyaallah, amin ya Rabb. Zat. Amin, Luar amin ya Rabb. biasa nih, jazakallah. Wa'alaikum. Apa namanya? Ya ada pantun sedikit deh, kupas-kupas pantun. buah manggis. Hmm. Ya sudah matang rasanya manis, tak terasa waktunya sudah habis. Ya. Insya Allah kita akan bergeser dalam kondisi yang optimis. Masya Allah, makan manggis kita. Tapi tadi kan Ustaz bilang masalah puisi tuh, Ustaz. Tadi nyinggung-nyinggung Siddhartha Gautama itu. Nyinggung masalah puisi ya. Maaf kalau salah ucap Ustaz. Nama lengkapnya apa sih? Si Buddha Siddhartha Gautama Ustaz. Enggak lah. Dia orang yang puitis gitu Ustaz. Ya. Wah, luar biasa. Oke. Dan ya seperti yang saya bilang tadi sebelum ditutup, ada satu puisi buat Ustaz. Puisi singkat Ustaz sebenarnya. Siap. Entah puisi entah syair gitu lah ya. Atau pantun. Oh, sejenis itu mungkin Ustaz. Siap. Tapi ya syair lah insyaallah. Oke. Sekelebat bayang sepenggal masa silam. Berlalu ianya bukan tanpa masa kelam. Bertahun bersama sedih pilu di siang malam. Berlaku perjuangan seolah tanpa diam. Di kancah pendidikan, kiai berjuang, cerdaskan bangsa untuk maju dan berkembang. Allahu Akbar. Langkah ini bukan tiada penghalang. Beribu cobaan silih berganti menghadang. Keren. Wah, Insyaallah. gambaran untuk kiai kita. Ya. Insyaallah. Allahu Akbar. Mabruk ilaikum jami'an Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fikum wa alaikum jami'an. Oke. Kiai Purwanto Abdul Ghaffar, semoga Ustaz Amin ya kiai kita nih dipanjangkan umur. Amin ya Rabb, amin ya Rabb, amin. Disehatkan, Amin ya Rabb, diberikan amin. rahmat dan keberkahan bagi Amin, perjuangannya insyaallah. Amin Dan ya Rabb, amin. cita-citanya atau target-target perjuangannya bisa Allah izinkan untuk Amin. tercapai. Amin ya Rabb. Sehingga kejayaan kita umat Islam akan kembali. Allahu Kejayaan Akbar. Islam akan kembali. Allahu Akbar. Jazakallah khair. Sekali lagi Waalaikumsalam. Ustaz. Oke. Oke, mungkin Ustaz mau closing, silakan Ustaz. Sebelum Ya. kita tutup. Baik, saudara-saudara pemirsa IOH, ini channel keren ya. Tetap setia dengan isi-isinya, akan banyak diundang orang-orang yang menginspirasi. Dan ini adalah cara belajar kita yang baru melalui podcast. Dukung terus IOH. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open the door. Close the door. Akhirnya dari kami sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Open the door.